Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini berdasarkan rangkuman pelajaran kita di minggu ke-38, kita bakal bahas sesuatu yang fundamental banget. Yaitu, gimana caranya Kristus menaklukkan musuh terakhir kita semua, yaitu maut. Nah, ini nih pertanyaan yang mungkin pernah lewat di pikiran kita semua ya kan? Sebenarnya, siapa sih yang pegang kendali atas hidup dan mati? Apa kematian itu ya udah titik, akhir dari segalanya? Atau jangan-jangan ada seseorang yang punya kuasa penuh? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, untuk bisa paham, kita akan mulai dari konsep kunci otoritas. Terus kita lihat seberapa besar sih ancaman yang kita hadapi. Baru setelah itu kita akan saksikan perjalanan luar biasa sang penakluk. Dan puncaknya kita akan lihat kemenangan mutlaknya dan gimana kemenangan itu bisa jadi milik kita juga. Yuk, kita masuk ke bagian pertama, kunci maut dan alam maut. Sebenarnya, apa sih makna di balik simbol yang kedengarannya hebat banget ini? Coba deh bayangin, di zaman dulu kalau kita pegang kunci sebuah kota, itu artinya kita punya kuasa mutlak. Siapa boleh masuk, siapa harus keluar, semua di tangan kita. Nah sekarang, bayangkan sebuah kunci yang jauh lebih dahsyat lagi. Kunci yang mengendalikan gerbang antara hidup dan mati itu sendiri. Tapi, sebelum kita tahu siapa yang pegang kunci ini, kita harus ngerti dulu, seberapa kuat sih pintu yang dikunci itu? Yuk, kita lihat ancaman nyata dari kuasa kematian. Jadi begini, menurut rangkuman pelajaran kita, maut itu sebenarnya bukan bagian dari rencana awal Tuhan loh. Maut masuk ke dunia ini gara-gara dosa. Dan sejak saat itu, maut jadi kayak agen pengumpul buat semua orang yang berdosa. Terus jiwa-jiwa ini perginya kemana? Ke tempat yang namanya alam maut. Jangan bayangin ini sekedar kuburan biasa ya. Ini adalah sebuah wilayah kekuasaan, sebuah domain di mana setan berkuasa. Bisa dibilang, ini penjara spiritual buat semua yang terikat sama dosa. Jadi poin pentingnya tuh di sini. Maut itu kerjanya kayak agen yang ngumpulin jiwa-jiwa, terus menahan mereka di alam maut. Dan semua ini ada di bawah kendali si musuh, yaitu setan. Ini sistem yang kelihatannya, wah, nggak terkalahkan sama sekali. Tapi, justru di tengah kenyataan yang kelam inilah, sebuah misi penyelamatan paling berani dimulai. Sekarang, mari kita saksikan perjalanan Kristus untuk menaklukkan maut. Dan ini benar-benar mengubah cara kita memandang segalanya. Kematian Kristus itu bukan kekalahan, tapi sebuah misi yang disengaja. Dia nggak diseret ke dalam maut, dia sengaja berjalan masuk dengan sebuah tujuan. Seperti yang ditekankan sumber kita, dia itu satu-satunya pribadi dalam sejarah yang melakukan perjalanan ini dan keluar lagi sebagai pemenang. Luar biasa kan? Nah, perjalanannya ini bukan asal-asalan loh. Ada 4 tahap yang sangat strategis. Pertama, dia dengan sukarela menyerahkan dirinya. Kedua, dia turun langsung ke jantung pertahanan musuh, ke alam maut. Ketiga, dari dalam sana dia melumpuhkan kuasa maut itu. Dan akhirnya, puncaknya, dia bangkit. Bukan sebagai korban yang selamat, tapi sebagai sang penakluk. Nah, ini yang membawa kita ke puncak dari segalanya. Momen di mana keseimbangan kekuatan di alam semesta ini bergeser untuk selamanya. Dan disinilah deklarasi kemenangan itu kita dengar. Bukan dari orang lain, tapi langsung dari sang pemenang sendiri. Kristus yang bangkit berkata, "Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Coba perhatikan kalimat itu. Kunci sudah berpindah tangan. Otoritas tertinggi atas hidup dan mati sekarang ada di tangannya. Ini keren banget sih, karena ini menunjukkan cakupan kemenangannya. Ini bukan kemenangan sebagian. Kebangkitannya itu kemenangan total atas seluruh sistem kegelapan, maut sebagai sebuah proses, setan sebagai penguasanya, alam maut sebagai wilayahnya, dan kubur sebagai simbolnya. Semuanya sudah ditaklukkan. Oke, pertanyaannya sekarang, apa artinya semua ini buat kita hari ini? Gimana caranya kemenangan yang super besar ini bisa jadi kekuatan di hidup kita sehari-hari? Yuk kita lihat gimana caranya kita bisa hidup di dalam kemenangannya. Nah, slide ini menunjukkan perbedaan yang drastis banget. Sebelum kenal Kristus, manusia itu tunduk pada maut dan dikuasai setan. Tapi, lewat kemenangannya, kita dipindahkan ke posisi yang baru sama sekali. Nggak lagi tunduk, nggak lagi dikuasai, dan yang penting, nggak lagi hidup dalam ketakutan. Sekarang, kita hidup dalam otoritasnya. Kemenangan ini juga ngasih kita senjata rohani loh. Terus gimana caranya kita menghadapi si pendakwa? Pelajaran kita ngasih 3 strategi yang praktis banget. Pertama, oleh darah anak domba, yang jadi dasar hukum kemenangan kita, nggak bisa diganggu-gugat. Kedua, oleh perkataan kesaksian kita harus berani cerita apa yang Tuhan udah lakuin. Dan yang ketiga, ini penting, kita harus berani memproklamasikan kebenaran ini. Setan itu sudah dikalahkan.
Inilah intisari yang harus kita pegang erat-erat. Kemenangan Kristus itu bukan cuma sekedar teori teologi, tapi itu sumber otoritas kita saat ini, detik ini juga. Kita nggak perlu lagi takut sama maut atau intimidasi musuh, karena pemegang kunci ada di pihak kita. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan ini. Kalau Dia yang pegang kunci maut bisa membuka kubur yang paling mustahil sekalipun, masa sih Dia nggak sanggup membuka setiap pintu yang kelihatannya tertutup rapat dalam hidup Anda? Pintu kebebasan, pintu pemulihan, pintu harapan, pintu mana yang Anda perlu lihat terbuka hari ini?